Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurjaman. Kali ini saya akan mempresentasikan teknologi sistem pernapasan. Jadi pengertiannya, teknologi sistem pernapasan adalah sebuah alat yang terdapat di dunia kesehatan yang digunakan untuk bisa membantu terkait dengan permasalahan sistem pernapasan. Lalu untuk masalah sistem pernapasan sendiri bisa seperti kesulitan bernapas, adanya sebuah kelainan yang dikarenakan oleh sebuah penyakit tertentu. Teknologi tracheostomi. Tracheostomi pembuatan lubang pada trakea untuk membantu memberikan pernapasan bantuan. Tracheotomi biasanya dilakukan pada penderita difteri akut yang dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran pernapasan. Yang kedua ada teknologi pulmotor. Pulmotor adalah alat untuk melakukan pernapasan buatan. Pernapasan buatan biasanya dilakukan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam dan shock karena sengatan listrik. Dan yang ketiga teknologi kateter. Oksigen kateter atau oksigen cannula adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan oksigen ke dalam lubang hidung. Dan keempat, teknologi spirometer. Spirometer adalah alat untuk mengukur secara langsung dan cepat kemampuan paru-paru seseorang serta untuk keperluan diagnosa paru-paru yang normal. Pengertian teknologi sistem kardiovaskuler. Teknologi elektrokardiograf (ECG). Penemuan pertama teknologi dari sistem peredaran darah manusia yang digunakan dalam dunia klinis ini adalah elektrokardiograf atau ECG. Elektrokardiograf ini memiliki fungsi guna mengetahui struktural dan sistem peredaran darah manusia, mendiagnosis akan adanya sebuah gumpalan darah dalam aliran pembuluh darah, arah aliran darah dalam tubuh hingga mendeteksi aliran darah dari jantung serta pembuluh darah besar. Di sini ada teknologi angioplasti. Penemuan yang kedua akan adanya teknologi dari sebuah sistem yang peredaran darah manusia yang digunakan dalam dunia kesehatan adalah angioplasti. Bila mana Anda mengalami masalah atau gangguan iskemia yang disebabkan oleh penyempitan maupun tersumbatnya aliran peredaran darah karena tertimbun banyaknya lemak maupun zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka Anda dapat memilih menggunakan metode penyembuhan dengan memanfaatkan salah satu dari penemuan teknologi sistem peredaran darah manusia, yaitu angioplasti. Di sini ada teknologi transplantasi jantung. Apabila jantung telah dinyatakan rusak atau mengalami kegagalan jantung, maka orang tersebut tentunya dinyatakan meninggal. Namun, bekas adanya teknologi sistem peredaran darah ini, maka ada tindakan medis yang namanya transplantasi jantung. Teknologi trafigen. Trafigen juga menjadi salah satu pengobatan klinis yang mengatasi masalah pada sistem peredaran darah manusia. Dengan bantuan teknologi tertentu, maka segala masalah tentang medis, terutama masalah pada peredaran darah manusia ini akan dapat disembuhkan. Di sini ada teknologi scanning radioaktif. Scanning radioaktif atau pemindaian sistem peredaran darah dengan menggunakan bahan radioaktif. Langkah memilih tindakan scanning radioaktif yang menjadi salah satu dari penemuan teknologi sistem peredaran darah manusia ini sangat tepat apabila seorang pasien mengalami masalah yang cukup serius pada bagian sistem peredaran darah terbuka yang terfokus pada bagian jantung. Teknologi pacemaker. Pacemaker sendiri merupakan sebuah alat bantu untuk detak jantung manusia yang kemudian alat tersebut dipasangkan ke dalam organ jantung manusia sehingga pacemaker ini membantu pasien untuk tetap dapat mengalirkan aliran darah ke seluruh tubuh secara sempurna meskipun dengan kondisi jantung yang bermasalah. Di sini ada metode kerja hematologi analyzer. Electrical impedance instrumen ini menggunakan metode pengukuran sel yang disebut volumetric impedance. Pada metode ini, larutan elektrolit diluent yang telah dicampuri dengan sel-sel darah dihisap melalui amperatur. Fotometri, mengukur jumlah Hb. Fotometri adalah pengukuran yang hanya digunakan untuk mengukur Hb saja dengan prinsip kerja berdasarkan absorpsi cahaya oleh fotodetektor.
Histogram atau kalkulasi adalah pengukuran parameter selain yang di atas. Metode pengukuran ini berdasarkan penjumlahan dari hasil-hasil yang didapat pengukuran oleh dua metode di atas. Metode ini dikenal dengan Complete Blood Count (CBC). Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.